Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kembali lagi karena sudah disinggung sama Biksu Suryadi tentang perbedaan, bagaimana kita bersama di tengah perbedaan tersebut, pentingnya perbedaan, maka kita hari ini akan ngobrolin tentang toleransi. Perspektif 3 agama, yang biasanya saya sama Pendeta Yeri aja. Sekarang 3 agama, bukan hanya Islam dan Kristen, tapi juga ada Harapannya Buddha. ntar bisa nambah lagi ya, Bib? Nah, harapannya bisa nambah lagi. Jadi kalian bisa share di kolom komentar. Misalnya kalian yang Hindu. Nih saya punya tokoh Hindu yang bisa diajakin. Atau yang Konghucu, atau yang Katolik. Saya ada tokoh gitu. Atau yang aliran kepercayaan. Kalau yang ateis atau tidak beragama sudah ada. Namanya Coki Pardede. Nanti kita jadikan dia hostnya aja. Agar lebih objektif. Karena nggak punya agama. Nah, mungkin diawali dari biksu. Karena kalau saya dan Bang Heri sudah sering ngobrol di Jeda Nulis tentang toleransi. Biksu, toleransi, perbedaan kan sudah sempat disinggung di video kita sebelumnya. Kalau toleransi dalam agama Buddha, bagaimana, Biksu? Kalau cerita toleransi, tentu saya pribadi karena Buddhis punya ajaran itu terlalu banyak. Memang benar, kita butuhnya tentang apa? Sebenarnya ada, di sutra-sutra pun banyak. Tentang bagaimana negara tuh harus diatur, memimpin negara. Tentu ada toleransi di dalamnya. Kalau tentang hidup bersama di antara orang yang berbeda agama, ada nggak? Ya, Pak. Misalnya dari sutra. Sutra banyak mengajarkan hal itu. Tentu apa? Berperilaku, karena Buddhis adalah murni pelajaran yang memang hampir sepenuhnya adalah tindak tanduk. Tindak tanduk. Kita berbuat demikian, bagaimana ya? Bener nggak? Mengganggu nggak buat yang lain? Maka hukum karma itu sangat kental di dalam Buddhis. Apa itu hukum karma? Hukum Kalau karma, dalam perspektif Buddhis? Hukum karma yang paling gamblang ya, berpikirlah sebelum kita berbuat sesuatu. Kita mau bicara, apakah ucapan kita itu menyakiti orang lain atau tidak? Kita bicara berapa banyak orang yang tersakiti. Ketika saya bicara kasar, orang itu merasa terhina atau enggak. Nah di situ, maka ada namanya etika dalam berbicara. Nah itu tercantum di dalam satu bentuk moralitas ya. Mungkin sering dibilang kalau yang umat awam sering dikenal sebagai Pancasila. Pancasila berarti 5 sila. 5 sila tentu ada 5 sila negara ketuhanan yang Maha Esa. Tapi kalau secara Buddhis, Pancasila Buddhis bukan itu. Apa aja Pancasila? Jadi apa ya? Tentu kita tidak boleh menghindari perilaku membunuh. Jangan membunuh. Mencuri. Ya jangan kan? mencuri. Itu masuk dalam hal-hal yang memang Pancasila berkaitan itu. dengan Apa aja itu Pancasilanya? membunuh, Tidak menghindari membunuh. dari pembunuhan, Terus? dari mencuri. Terus seks ya. Jadi tidak berzina lah mungkin. Tidak berzina. Ya Terus? kan? Terus tidak melakukan atau perilaku ucapan Tidak yang menyakiti. ucapan yang tidak membawa sesuatu yang mungkin sekarang hoax ya. Hoax. Berita hoax, ucapannya tidak mengarah kepada fitnah. Terus ada lagi apa? Ada lagi tentu tentang minuman. Oh, tentang makanan dan minuman, Makanan dan konsumsi minuman yang baik, bisa ya. memabukkan lah begitu. Ada. Itu mabuk juga nggak boleh dalam juga. budaya. Maka kita melatih diri untuk menghindari minuman yang bisa menyebabkan hilangnya kesadaran. Seperti alkohol, jangan berlebihan. Kalau bisa dihindari. Kalau bisa menghindari lebih baik daripada sedikit kan nggak mabuk. Dengan sedikit nggak mabuk mungkin kok ketagihan, lama-lama juga mabuk. Banyak juga iya kan? Jadi menghindar lebih baik daripada nyicip. Kalau nyicip langsung bisa berhenti, mungkin efeknya nggak terlalu hebat. Nah, tapi itu kalau itu urusan enak, lagi-lagi ujungnya kan mabok. Iya, urusan itu kita sama kayaknya. Di Islam itu sedikit ataupun banyak, semua yang nggak boleh. Tapi kalau dengan Bang Yeri kayaknya kita beda urusan lagi. Itu kalau mungkin Bang Yeri punya alkohol tuh kan diperbolehkan kalau iya, jadi kayak
anggur tuh punya pemaknaan yang anggur bukan anggur kayak minuman ringan gitu ya. Iya. Anggur beralkohol. Anggur. Iya, jadi nah, itu apa ini? Itu kayak perlambangannya banyak pakai anggur kan. Iya. Ya, jadi tapi tetap dalam sebuah takaran. Jadi kayak ada ayat yang bilang tambahkan sedikit. Kata cukup itu penting. Jadi alkoholnya ada tapi karakter cukupnya digenjot gitu. Oh iya, secukupnya lah. Secukupnya, tapi tidak diberhanguskan ininya gitu. Kalau maknanya apa? Maknanya tuh kayak sukacita. Oh. Sukacita. Jadi kan ada istilah anggur sukacita. Yesus itu pokok anggur yang dan kita tuh ranting-rantingnya seperti itu. Habis itu tuh lambang dari kasih sih sebenarnya. Jadi ada satu waktu Yesus lakukan mujizat pertama kali, ada satu pesta anggurnya habis. Lalu dia melakukan mujizat mengubah air jadi anggur. Itu sebenarnya pemaknaan dari ketika orang masuk dalam rumah tangga, kadang-kadang cinta itu bisa jadi tawar kayak air. Nah, itu diperlukanlah anggur yang baru, gairah yang baru. Jadi tetap aja simbolnya simbol cinta, simbol kasih. Simbol cinta, tapi pakai anggur. Ya, kalau yang di tongkrongan itu kayaknya bukan simbol cinta, simbol frustasi. Itu orang tua. Simbol frustasi kayaknya. Kalau frustasi dia minum dan nggak secukupnya kayaknya. Sepuasnya kayaknya, bukan secukupnya. Nah, Bang Iri, kalau mungkin juga cerita tentang nilai toleransi lah, Bang Iri. Karena kan agama itu toleransi, tapi umat beragama belum tentu. Ada oknumnya yang intoleran ya. Di semua agama saya rasa itu ada. Misalnya kalau saya dan Pendeta Yeri ya ada perang salib dulunya. Historikal yang historikal. Kemudian dengan Buddha, Islam ada kasus di Myanmar misalnya. Kemudian bahkan di internal agama masing-masing. Ya, ada, pasti ada kan antara satu aliran dengan aliran lain. Gitu. Iya. Nah, kalau dalam perspektif Kristiani. Iya, jadi gini, ketika seseorang mencintai Tuhan, maka Tuhan mengasih satu klasifikasi. Kalau cinta Tuhan, harus belajar mencintai apa yang Tuhan cintai. Sebenarnya terowongan toleransinya di situ. Jadi begitu Tuhan mendapatkan cinta dari umatnya, diarahkan umatnya juga untuk melihat yang lain, termasuk yang tidak segolongan, seagama, bahkan musuh pun diarahkan seperti itu karena chordnya cinta. Di Alkitab itu bahkan sampai di Israel ada satu tempat namanya Samaria yang baik hati. Orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria itu di dalam penulisan Alkitab bukan termasuk orang-orang yang dipilih saat itu. Golongannya golongan luar lah. Tapi karena dia punya sebuah kebaikan, jadi ceritanya ada satu orang dibegal, terus ada imam lewat dicuekin. Ada umat pilihan Tuhan dicuekin. Lalu lewatlah orang Samaria ini yang dalam klasifikasi tidak umat pilihan gitu. Bukan pilihan. Tapi malah nolong, dibawa, diobatin, dikasih duit. Nah, lalu Tuhan bilang yang seperti inilah yang sebenarnya paling merepresentatifkan. Jadi toleransi itu adalah bukti atau tanda orang itu berhasil atau enggak dalam bertuhan. Dan dalam bercinta juga. Dalam bercinta juga, iya. Karena kalau mencintai yang sama gampang ya. Iya, yang satu agama, satu aliran gampang. Betul. Justru tantangannya, challenge-nya adalah ketika mencintai yang berbeda atau bahkan yang buruk kepada kita. Makanya kalau dalam Islam puncak dari akhlakmu adalah ketika kamu berakhlak kepada orang yang tidak berakhlak kepada kamu. Dan dalam Islam kita diajarkan misalnya Nabi itu pernah bahkan berdiri di depan masjidnya ketika ada jenazah orang Yahudi yang digotong. Jadi jangankan ketika hidup, ketika wafat pun jenazahnya pun orang Yahudi ini dihormati oleh Nabi. Karena Islam itu rahmatan lil alamin, agama rahmat bagi semesta alam. Bahkan bukan hanya yang non-Islam, tapi yang non-manusia juga kita cintai. Karena itu dalam Al-Quran itu surat Al-Mumtahanah ayat 7 dan 8, kamu tidak dilarang berbuat baik kepada siapa saja yang tidak jahat kepada kamu. Karena itu kita diajarkan, ya udah berbuat baik kepada siapa saja. Nah, tapi kan oknum ada aja ya. Kalau di Islam tuh ada ISIS ya misalnya, oknum-oknum.
Kira-kira itu sumbernya apa kalau menurut Bang Iri? Ini sih dalam tanda kutip ya, satu cacat logika. Dalam artian ketidakmampuan mengimplementasi secara keseluruhan. Kedua, egois dan kesombongan sih, nafsu. Nafsu. Ya, jadi dia abuse agama itu untuk jadi senjata. Jadi tadinya orang berhenti membenci gara-gara agama, sekarang orang pakai agama untuk legalisasi membenci. Iya. Orang berhenti membunuh gara-gara agama, sekarang di-abuse. Dan itu terjadi di kekristenan terjadi. Justru sekarang membunuh atas nama atas nama agama. Saya sepakat sih bahwa poin utamanya adalah ego atau nafsu. Jadi ego yang menguasai diri, sehingga kemudian ayat yang isinya cinta, sabda yang isinya cinta, dia baca dengan kacamata ego, sehingga dia justru menjadikan ayat itu sebagai alat untuk menyakiti atau membunuh orang lain. Begitu juga sabda kadang digunakan untuk itu ya, karena ego itu. Karena kalau salah nafsir karena kebodohan masih bisa dihilangkan dengan belajar. Tapi kalau sudah nafsu, ego itu tidak ada yang bisa merubahnya kecuali dia memerangi dirinya sendiri. Itu karena itu jihadul akbar, jihad yang paling besar dalam Islam adalah jihad melawan diri sendiri, yaitu ego dan nafsu dalam diri. Iya, itu kan implementasinya gini. Orang tuh bisa pede banget kayak, kalau saya nggak suka sama A, pasti Tuhan juga nggak suka sama A. Iya. Surga juga nggak suka sama A. Nah, kalau saya suka sama B, jadi seolah-olah Tuhannya dia sih. Iya, itu ngerinya ketika agama dipegang oleh orang yang ego. Bahkan dia lebih merendahkan Tuhan dari dirinya sendiri, karena Tuhan tunduk kepada egonya dia menurut dia. Kalau dalam perspektif biksu, apa kira-kira sumber orang menjadi begitu jahatnya? Tentu bagi kami Buddhism pasti mereka tahu semuanya, bahwa segala akar kehancuran, permusuhan, ya kan, sesuatu yang merusak itu adalah bersumber dari 3, ya kan. 3 itu apa? Pertama adalah serakah. Jadi pikiran yang serakah, maka Buddha di dalam sabdanya yang sangat seringkali ya sangat dalam itu, pikiran adalah pelopor. Apabila seseorang memiliki pikiran yang buruk, pikirannya serakah, loba, serakah, dia akan punya cara bagaimana ingin berkuasa. Saya yakin mereka yang melakukan peperangan, pembunuhan, dia pasti ada jiwa, ada hati yang serakah, ingin menguasai entah apa yang ingin dia kuasai. Ya kan, keserakahan itu menjadi sumber. Selain keserakahan, ada lagi kebodohan. Yang kedua berarti kebodohan. Kebodohan, dia lupa karena kecelakaan dia lupa, dia bodoh dengan tindakannya itu, dia buta bahwa tindakannya itu adalah telah melukai banyak manusia, banyak kehidupan, banyak orang yang terlantar karena perilakunya, dan dia bodoh sehingga dia tidak mengerti akan hal itu, ya kan. Ada lagi juga benci. Yang ketiga ini, kebencian itu menjadi sumber juga. Orang kalau udah benci, sekali hari ini mungkin kita bicara kebaikan, tetapi kebaikan ini kan menurut kita, Habib, Bang Yeri ya, mungkin di luar sana orang yang bergerak di bidang yang bertentangan dengan kita, ini bukan kebaikan. Justru ini keburukan. Justru ini adalah keburukan. Kenapa? Karena menghalangi niat mereka. Maka orang sering mengibaratkan minyak dan air. Kalau minyak adalah kebaikan, maka air adalah hal yang buruk. Baik dan buruk tidak bisa bersatu. Dia bisa bersatu ketika yang buruk ini mau belajar kebaikan. Baru dia bersatu. Atau yang baik ingin belajar yang buruk. Dia baru bisa. Kebaikan dan keburukan nggak bisa bersatu. Yang bisa bersatu adalah perbedaan ya. Sama-sama minyak, baru bisa bersatu. Iya, Ada kita minyak beda. gas, ada minyak tanah. Jadi begini, kita beda. Saya baik, dia buruk. Beda, dia nggak bisa bersatu. Tapi ketika yang merasa saya buruk, saya tidak seharusnya begitu, dia bisa bersatu. Kenapa? Dia telah belajar. Sehingga dia bisa respon bersatu dengan dia. Kenapa? Dia meninggalkan yang buruk menjadi yang baik. Atau yang baik meninggalkan yang baik, dia masuk ke dalam yang buruk, dia bisa bersatu. Kayak kita kan, kita nggak bisa bersatu. Kenapa? Anda ke masjid,
Yeah. Bang Yeri ke gereja, saya ke wihara. Dalam ritual, kita bisa nggak bersatu? Nggak bisa. Sulit. Nggak bisa. Iya. Bahkan nggak boleh kalau dalam Islam bersatu Iya dalam kan? ritual. Tapi saya pribadi nggak masalah. Saya bisa masuk ke dalam masjid dan saya sembahyang, bisa. Saya pribadi bisa. Mau ke gereja, bisa. Tapi tetap sembahyangnya sembahyang Buddhis. Iya. Iya. Tapi tempatnya di situ nggak ada masalah. Tempatnya nggak ada. Nggak ada masalah, tetapi banyak. Wah, saya misalkan, ini yang sering terjadi nih. Apalagi kalau mau bulan puasa ya, saya bukan menghakimi, enggak. Saya melihat. Ketika bulan puasa mau datang, pasti banyak para pemuka dari Muslim ataupun dari gereja. Boleh nggak sih kita Muslim mengucapkan Natal? Itu kan sering sekali terdengar. Iya, iya, iya. Ya kan? Tapi kalau saya pribadi, suhu boleh nggak? Kita kan orang wihara mengucapkan Selamat Natal atau Selamat Idul Lebaran Fitri kepada yang Muslim. Nggak ada masalah. Itulah bentuk toleransi. Kita malah seneng kok. Di kampung saya ya, itu kalau Natal, saya bangga hidup di kampung saya di Kampungnya di mana? Karangbinangun. Di mana itu kan? Itu di Oku Timur, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Ya, itu bener-bener apa ya? Perbedaan kita banyak. Tetapi ketika hari-hari besar terjadi, kita luar biasa senang. Saya sebagai minoritas Buddhis, ketika Idul Fitri tiba, kita senang. Ketika bulan puasa tiba, kita senang. Kenapa? Banyak orang jual takjilan. Ya, iya. Dia berbondong-bondong lewat rumah kita kan. Kita nggak perlu buat, tinggal nunggu, beli. Oh, beli. Atau jangan-jangan ngaku berpuasa dapat gratisan. Ya, ada yang begitu mungkin. Ya, tapi ya seperti itu. Ada nilai yang bagus yang kita bisa berfokus ke situ. Tapi ngomong-ngomong, ini sekaligus saya setuju sih bahwa kebodohan juga sumbernya. Karena itu jahiliyah, kebodohan itu yang dilawan oleh Nabi Muhammad. Karena kalau udah bodoh, dia akan salah paham. Salah menafsirkan ayat atau sabda sehingga kemudian gampang diarahkan kepada keburukan oleh orang. Tapi ngomong-ngomong, ada puasa juga nggak di Buddhis? Di Buddhis ada puasa. Ada puasa. Puasa ada. Biasa kalau Buddhism ya, itu penanggalan di tanggal, namanya Uposatha. Di hari-hari Uposatha. Tanggal 1, hitungan bulan ya. Tanggal 1, tanggal 15. Itu yang biasa umum. Tapi ada yang di tanggal 1, tanggal 8, 15, 23. Model puasanya gimana kalau kayak gitu? Kurang lebih, jadi dari jam berapa kita sampai jam berapa? Tidak makan, tidak minum setelah lewat tengah hari. Berarti jam 12 lewat? Ya, 12 ke atas, sampai besok lagi kita nggak makan. Sampai besok tuh jam berapa 12 makannya? Ya, jam 12 lagi, 24 jam? Ada yang 24 jam. Oh iya? Jam 12 itu kita baru makan. Tapi banyak, Habib. Ada yang dari ketika hari itu tiba, kita vegetarian. Puasa tapi kita vegetarian. puasa vegetarian. Menghindari makan yang bernyawa. Oh, udah, kayaknya saya udah bener deh Muslim. Karena Jadi puasa 24 jam saya gak kira kuat. Vegetarian saya gak kira kuat. Saya daging terus makannya, daging. Dan ada kambing. Ketika berpuasa ini, Buddhism tidak ada. Ketika seperti yang pernah saya dengar ya di sahabat Muslim, ketika bulan Ramadan tiba, kita berpuasa itu pahalanya berlipat-lipat. Ya kan? Di Buddhisme saya rasa nggak ada begitu. Nah, jadi soal waktu berbeda lah ya. Kapan dan berapa lamanya dan, ya. Iya, karena di puasa itu tidak hanya menghindari makan dan minum, tetapi lebih dari mendamaikan hati. Jangan bergejolak. Kalau bisa jangan tanggal 1, tanggal 8. Setiap hari kalau bisa berpuasa. Iya, betul. Sama dalam Islam seperti juga. itu. Orang yang berpuasa, dia menyempurnakan puasanya dengan tidak marah-marah. Karena bagi orang yang marah, yang tidak damai hatinya, dia tidak mendapatkan nilai dari puasanya kecuali cuma lapar dan haus saja. Nah, kalau ini biksu, kan Buddhis ini dikit banget ya, minoritas. Dikit banget. Lebih minoritas dari Bang Yeri kayaknya. Yeah. Nah, kalau misalnya ada kasus-kasus yang mendiskriminasi orang Buddhis atau bahkan menyakiti orang Buddhis, bagaimana ajaran Buddha merespon itu? Saya tidak bisa mengatakan secara global, tapi ini pemikiran saya. Iya. Sebenarnya diskriminasi Buddhis sering terjadi bagi saya pribadi. Sering terjadi sekali. Contoh, ya kan, banyak kesulitan ketika sedang membangun tempat ibadah. Oh,
Ini sering terjadi. Bagaimana kita meminta izin dengan lingkungan? Minta izin lingkungan. Dipersulit ada. Udah jumlah. Ya kan? Mungkin sekarang udah lebih gampang. Intinya apa? Kita lebih. Tapi sekarang udah lebih gampang. Ada satu pembaharuan yang bagus lah ya. Jadi kadang pun kita bangun wihara ya, dana semuanya dari intern. Tanah kita juga beli. Izin kita urus. Kita bukan nggak mau urus, tapi masih ada dipersulit. Sedangkan keberadaan kita jelas-jelas bukan untuk sesuatu yang menarik umat ataupun untuk sarang apalah ya. Dakwanya juga dakwah yang bagus, tetapi dipersulit. Kenapa? Nah, ini kan juga bukan rahasia yang seperti apa ya. Ini terjadi di kaum minoritas. Sikapnya gimana ya? Tapi sikap kita, ya kita nggak ada rasa yang terus kita apa, nggak perlu. Jadi sikapnya kemudian. Sikap kita ya, kita bisa apa? Legowo aja. Kita legowo, dan memang itu yang nggak, seandainya bisa. Seandainya bisa apa-apa, bagaimana ajaran Buddha menyikapi diskriminasi? Saya pribadi, saya lebih mengarah kepada yang benar, yang baik. Kalau memang izin diurus belum diterima, ya udah, berarti kan jodoh kita belum datang. Oh, sikapnya begitu, kan? Berarti jodohnya. Tunjukkanlah bahwa keberadaan kita adalah benar-benar baik. Kita tahu kok, Buddha punya ajaran. Pikiran bisa berubah, perasaan bisa berubah, segala sesuatu adalah berubah. Kalau hari ini kita tidak diterima, tunjukkan dengan sikap yang baik. Ada waktunya pasti perubahan itu akan datang. Mungkin yang dulu orang itu menolak, tidak mau memberikan izin, mempersulit. Ketika dia kesulitan, dia tahu bahwa, oh, kamu harus minta tolong ke dia. Dia kayaknya bisa. Ada sesuatu yang membuka jalan. Ketika dia susah, ternyata benar ketemu dengan kita. Kita tolong dia, bantu dia, ada kesembuhan. Itu yang dia merasa bahwa kehadiran kita tuh ada manfaat, akhirnya dia dukung. Seperti itu. Jadi jodoh itu ya. Jodoh itu saya sih selama ini saya hanya percaya dengan jodoh. Mungkin orang bilang semua dari Tuhan yang menentukan. Tapi saya sebelum bicara Tuhan yang lebih jauh yang saya tidak tahu di mana beliau tinggal, ya kan? Saya lebih mengarah kepada yang ada sekeliling kita. Oke, dia belum bisa menerima kita, nggak apa-apa. Kita jangan panas. Kita tunjukkan bahwa keberadaan kita adalah baik. Ada satu waktu, pasti ada perubahan. Dan kita bisa ada. Bisa jadi yang sekarang tidak suka, tidak akan mendukung kita di lain waktu. Yang paling penting adalah apa? Saya masih ingat sekali, Kanti Paramang Tapo. Jadi, pertapa, meditasi yang paling tinggi adalah kesabaran. Ketika seseorang membuat jiwa kita panas, maka kesabaran itu harus dimunculkan. Sabar itu harus ketemu dengan orang yang membuat kita tidak sabar. Baru kesabaran itu diuji, digunakan. Kalau ketemu dengan Habib, dengan Pendeta Yari, saya nggak perlu sabar. Kenapa? Karena dia memang tidak mungkin bisa membuat. Nanti pas pulang di jalannya. Pas pulangnya yang harus sabar, macet-macet. Ya, macet begitu. Nah, itulah kesabaran harus dimunculkan. Diuji. Iya. Dan kalau Muslim dan Kristen mungkin ada masalah ketika soal pembangunan rumah ibadah masuk akal masih Bang Iri, karena duanya sama-sama agama dakwah ya. Baru tahu saya. Iya. Nah, kalau vihara biasanya dipermasalahkan, apa khawatirnya orang? Nah, ini yang saya nggak tahu. Tetapi juga banyak juga dari mayoritas yang mengatakan nggak apa-apa, mereka umat Buddha bagus. Kenapa? Dia suka membantu, sering bakti sosial. Sosial itu tinggi. Kenapa harus takut? Akhirnya mereka juga mendukung pembangunan wihara. Akhirnya mereka juga membantu. Banyak kasus, Habib. Karena kan kalau saya melihat kayaknya semangat dakwahnya nggak tinggi Buddha ya, Wiksu. Iya kan, berbeda dengan Islam dan Kristen ya. Baik itu Protestan maupun Katolik. Sebenarnya kan semangat dakwahnya tinggi. Dakwah kita tinggi, cuman bukan untuk, ya saya tahu banget ya. Saya punya cerita yang mungkin saya nggak tahu ini layak nggak diceritakan. Saya memandang bahwa banyak para pemuka, pemimpin agama yang dia dakwah, dan saya melihat tujuannya adalah kebaikan, benar. Tapi ada yang terselubung. Ada satu harapan bagaimana orang itu bisa masuk ke rumah saya.
ke agama kita. Iya, ke agama kita. Dan ketika agama yang mereka anut, ada satu karena pernikahan ingin ikut dan dia keluar dari ranah dia, dia merasa Menang. apa ya? Nggak boleh. Wah, nah, terus ada banyak satu kata-kata yang membuat dia tuh menjadi takut untuk meninggalkan. Iya. Jadi intinya apa? Ini yang bedanya. Saya pribadi bukan sosok yang sebagai pemuka agama Buddha. Saya punya apa ya? Supaya umat tuh berkembang ada. Caranya bagaimana? Jaga dulu yang sudah ada. Bina dia yang baik. Tidak untuk ayo ke wihara saya, yuk ini umat Buddha ini bagus, nggak ada begitu. Cara kita berkembang adalah merawat yang sudah ada. Itu bentuk dakwahnya justru. Iya, kesadaran diri bahwa keberadaan kita ini, pastikan keberadaan kita membawa manfaat. Jangan bertindak yang neko-neko membuat kekacauan di masyarakat. Itu cara kita membina. Iya. Perkara nanti akan datang berapa banyak umat, dan kita tidak pernah punya persepsi mungkin seperti domba-domba tersesat. Itu kan sudah hal wajar. Jadi ketika saya sebagai umat Buddha misalnya, oh dia non-Buddhis nih, kalau saya bisa bawa satu orang masuk ke dalam saya punya pahala besar. Itu kita tidak ada visi yang begitu. Jadi benar-benar bagaimana kita berdakwah supaya umat kita berkembang. Kita yang sudah ada, kita kasih pengertian yang benar. Nah, kalau dalam kekristenan, Bang Heri, kan ada nih persepsi seolah-olah mau banyak-banyakan umat. Tapi sebenarnya seperti itu nggak visi dari Yesus. Semangatnya sih nggak ke arah situ, jadi kan seperti yang saya bilang tadi, kayak Tuhan tuh kompetitif. Gitu. Waktu Tuhan kompetitif sehingga orang harus menggunakan semua cara termasuk sesuatu yang terselubung, kristenisasi terselubung. Ya kan? Kayak ngeprank lah gitu kan. Tiba-tiba ya Kristen kan? aja. Bagi-bagi Indomie. Indomie. Toto suruh. Nah, ini juga kadang begitu ya. Apa Bang Yeri ya. Kadang kita berbuat baik, ada tersentil lah ya yang dia mungkin pemikiran dia salah. Wah, si ini si A loh, si B ya, dia bakso, hati-hati loh, nanti diajak Kristen. Tapi memang bukan, ada. seperti itu ada, kayak kita pun juga ada. Kita Buddhisme minoritas kan, kita bakso, ada kita terdengar, hati-hati loh, nanti dia tarik kamu ke wihara. Iya, cuman kita sendiri geli dengernya. Iya, padahal nggak ada niatan. Kita nggak ada niat begitu. Betul. Bagi saya pribadi, kalau saya ingin mencari umat, saya katakan banyak, saya dapat banyak. Lebih-lebih ketika bertemu dengan yang beda agama dan dia sakit. Nah, inilah kelemahan orang yang beriman. Orang ketika tidak ada ujian dalam hidupnya, dia bisa mengatakan, iman saya kuat. Tapi ketika kamu sakit bertahun-tahun tidak sembuh, didoain dari orang yang seagama nggak sembuh, dokter yang seagama nggak sembuh, tiba-tiba saya muncul. Menyembuhkan. Saya kasih dia air, kesembuhan jadi milik dia. Kalau saya mau cari umat, saya gampang. Mirip-mirip Bang Yeri ya kayaknya. Gampang. Pakai penyembuhan. Iya, saya bilang, ini saya air dari sosok yang saya sembah. Dia pesan kepada saya untuk menyampaikan pada kamu. Kamu harus ikut saya. Dan visinya hanya menyembuhkan. Kita hanya menyembuhkan. Kalau mau cari agama, saya bisa dengan dalih itu. Kalau kamu nggak masuk ke agama saya, nggak akan sembuh gitu. Kamu sembuh, nggak lama lagi kamu akan sakit dan kamu akan mati. Itu ngeprank, Bang. Bisa loh begitu. Cuman kita untuk apa? Untuk apa? Apalagi bisa di-prank balik kan. Setelah sehat dia keluar lagi katanya. Sama aja. Sampai saya geli. Cuma numpang sembuh aja. Numpang sembuh aja. Saya baru kali didatengin oleh berapa yang beda agama lah. Saya tidak sebut agamanya. Tapi saya geser. Kalau jodohnya soal asmara. Ini sekaligus pertanyaan. Ini boleh nggak Buddhis menikah dengan non-Buddhis? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Karena Buddha mengajarkan bahwa ketika Anda ingin mencari pasangan hidup, itu harus ada namanya samasada. Apa itu? Samasada itu sama keyakinan, bukan sama agama. Apa bedanya agama dan keyakinan? Apa bedanya agama dengan keyakinan? Orang sama-sama satu agama, belum tentu dia sama keyakinannya. Oh iya, biasanya saya yakin dia jodoh saya, dia nggak yakin saya jodohnya dia. Jadi ini yang membuat. Jadi kalau keyakinan itu lebih ke spiritualitas gitu. Keyakinan itu spiritualitas. Kalau bisa jadi agamanya beda, tapi spiritualitasnya sama gitu. Ya, Contohnya? Contoh.
walaupun sama-sama ke wihara, sama-sama Buddha, belum tentu dia sama keyakinannya. Contoh, ada umat Buddha yang yakin bahwa dengan berdana, dengan memberi, itu akan mendatangkan satu bentuk kekayaan. Tetapi ini kan dianut oleh laki-laki, suaminya. Istrinya keyakinannya bukan begitu, mana bisa. Kalau saya memberi ya, saya kehilangan uang. Jadi dia tidak meyakini adanya hukum karma. Bahwa ketika kita memberi, maka akan ada buah. Akhirnya dia cekcok urusan ketika suaminya ngasih ke vihara, dia nggak terima. Karena keyakinannya berbeda. Dia tidak meyakini bahwa hukum karma itu seperti itu. Berarti kalau misalnya keyakinannya sama tapi konteksnya beda agama? Nggak ada mas. Saya pribadi. Bahkan banyak umat yang datang ke saya, Suhu, anak saya menikah. Kita kan orang wihara, tapi dia dapat pasangan ke gereja. Bagaimana, Suhu? Saya bilang, kenapa tanya saya? Harusnya tanya ke anakmu. Tapi nggak apa-apa, kamu udah tanya, saya akan jawab. Selama itu membuat anakmu cocok, ya akan setuju. Ya, kenapa enggak? Saya juga dicaci. Suhu sebagai pembina agama, kenapa ada juga tidak melarang? Lah, kalau itu sama. Kenapa tidak melarang? Saya bilang apa? Lah, sekarang agama untuk apa? Bagi saya pribadi, saya juga seringkali menerima ya satu keluarga baru yang laki dari agama yang lain, yang perempuan Buddhis juga ada. Tapi apakah di situ saya menjadi senang? Saya senang. Kenapa? Karena saya diberi kesempatan untuk memberikan nasihat. Berarti masuk satu orang baru yang menerima nasihat dari Buddha. Nasihat untuk kebaikan. Bukan pada agama Buddhanya. Yang penting orang itu berubah jadi baik aja. Iya, seperti itu. Jadi memang sangat-sangat berbeda. Maka ini kenapa saya selalu adem. Banyak umat yang anaknya menikah beda agama dengan yang lain, boleh nggak? Silakan aja. Yang penting keluarga Anda harmonis. Yang penting pastikan bahwa dia menikah memang tidak ada paksaan kan, kemauan dia. Ketika nanti ada masalah, jangan salahkan orang tua, jangan salahkan agamanya. Yang paling penting adalah apa? Anda menjadi insan yang benar-benar berguna buat orang banyak. Kenapa ada agama? Agama untuk apa sebenarnya? Kadang saya juga bertanya, kenapa harus beragama di Indonesia? Ya jalan untuk menjadi orang baik sebenarnya. Jalan untuk menjadi manusia yang baik kan? Seutuhnya. Sehingga apa? Banyak manusia yang memang dalam ketinggiannya, dia merasa paling tinggi. Sehingga menghadirkan yang namanya Tuhan. Tuhan paling tinggi, kenapa? Supaya tidak ada makhluk lain yang lebih tinggi, yang bisa menjadi sombong. Jadi saya pribadi lebih berperspektif bahwa Tuhan paling tinggi, kenapa? Takutnya ketika saya di posisi yang tinggi, saya lupa diri bahwa ada yang di atas saya, sehingga tidak ada gunanya untuk sombong. Jadi menjadi manusia tetap rendah. Banyak hal yang memang harus kita mengerti, tidak hanya mentah-mentah gitu ya. Kenapa surga juga di atas, neraka di bawah? Kalau surga di atas secara kita mentah ya, coba kita naik pesawat semakin ke atas, apa ada surga di sana? Nggak akan ada, tidak ketemu tempat itu yang namanya, hanya metafora aja. Welcome to heaven, nggak bisa kan, nggak ada. Saya punya pandangan, surga di atas berarti apa? Surga bisa dicapai ketika kita berperilaku memiliki moralitas yang tinggi, menjadi manusia yang terhormat, bisa menghormati yang lain. Jadi moralitas yang tinggi ini yang saya anggap bahwa surga itu di atas, harus diraih dengan bentuk perilaku yang tinggi. Neraka di bawah. Iya benar, ketika kita menjadi manusia sampah, menjadi beban bagi orang banyak, perilaku kita rendahan, ya kan ya, kita akan ke bawah. Maka neraka di bawah. Kenapa? Karena neraka akibat dari perilaku-perilaku yang bawah. Nah itu kalau yang tadi Bang Eri, soal banyak-banyakan umat, sebenarnya itu ajaran Yesus apa enggak? Sebenarnya enggak sih, enggak ada indikasi bahwa ayo dipus cari gitu loh. Intinya adalah bangun hubungan, menjawab kebutuhan, memberkati,
ya itu bagian dari memberitakan kabar baik gitu. Ya, apalagi dengan cara prank kayak gitu ya yang banyak orang lakukan. Tapi itu memang saya akui dilakukan banyak orang Kristen, oknum lah. Oknum, ya. Tapi tidak mewakili semangat Yesus sendiri untuk berbagi gitu. Maksudnya kabarkanlah baik kepada sampai ujung bumi adalah kabarkanlah kebaikan. Kebaikan lewat tingkah laku. Nah, untuk itulah kita perlu Tuhan. Artinya kalau di Kristen itu benar integritas, tingkah laku, moral, tapi kita nggak mungkin bisa kalau nggak ada anugerah dan kasih karunia Tuhan. Benar. Nah, combine-nya itu adalah dibagilah itu kepada banyak orang. Bukan jadi kalau Yesus nggak nyembuhin orang, dia tanya dulu nanti bakal ke Kristen apa enggak gitu. Enggak ya dia skip lah. Emang lo aja, masih banyak kok yang gitu. Tapi ya itu blur lah, apalagi kekristenan masuk lewat penjajahan. Jadi ada banyak metafora sama sudut pandang yang kabur yang harus perlu disampaikan lagi basic-basicnya. Kalau nggak itu yang terjadi di lapangan, saling tikung-metikung gitu loh, saking prospek-memprospek. Sebenarnya kalau di Islam juga gitu sih. Kalau di Islam wa ma'ala rasul ilal bala, tugas Rasul dan semua pengikutnya hanya menyampaikan. Yang membuat orang itu masuk Islam, yang membuat orang itu memeluk agama Islam itu ya Tuhan, bukan kita. Sehingga bagaimanapun dakwah pada akhirnya yang mengislamkan orang, yang memberi hidayah dalam bahasa Islamnya itu adalah Tuhan. Jadi nggak perlu kamu punya ego. Dan ketika kamu mendakwakan kebaikan harus dari dalam dirimu sendiri. Karena itu Rasul itu tugas utamanya adalah menjadi teladan dalam Islam. Dan yang disampaikan ya sudah kebaikan. Tidak boleh dengan cara yang buruk. Menyampaikan kebenaran itu adalah dengan cara yang baik. Harus dalam Islam. Sehingga nggak boleh dengan cara tipu muslihat, ngeprank, kemudian memaksa. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, misalnya dalam Al-Quran. Apakah tapi mereka ingin banyak orang Islam? Ya, kita ingin banyak orang Islam. Karena kenapa? Karena kita menganggap dan meyakini bahwa inilah jalan terbaik. Inilah jalan ke surga. Jadi niatnya harus karena kebaikan, karena keindahan. Bukan karena ingin agamanya banyak. Nah, karena ibarat kata kita punya mutiara, kita bagikan kepada orang lain. Sehingga pasti cara membagikannya dengan cara-cara yang baik gitu. Walaupun ini sudah agama yang benar, tapi tetap caranya dengan cara yang baik. Justru kalau tidak dengan cara yang baik, itu akan mengotori kebenaran dan kesucian agama itu sendiri. Saya jadi ingat satu pesan di masa lalu ya. Mungkin Raja Asoka pernah mendengar ya. Yang dalam ini bahwa ketika satu agama mengatakan agamanya dia yang baik dan agama orang lain adalah buruk, maka itu ibarat dia sedang menggali kubur untuk agamanya sendiri. Nah, ini satu pesan penting juga sebenarnya. Maka bagi saya pribadi, semua agama di Indonesia adalah baik. Kalau nggak baik, nggak mungkin direstui oleh negara. Jadi kemanapun kalian pergi, ke negara apa ke agama apapun, bagi saya pribadi, itu nggak ada masalah. Karena kalian adalah baik. Maka semoga kita yang punya peranan besar ya bagi pemuka agama seperti Pendeta Yeri ya kan, Habib, apalagi Habib mayoritas Muslim ya kan di Indonesia, maka Anda punya peranan yang sangat besar sekali di situ. Maka kalau kita sesama pemimpin, kita bisa memberikan kebenaran, menjadi manusia yang bermanfaat untuk berkah orang banyak, ya saya rasa Indonesia akan maju. Dan karena kalau kita pun sudah satu agama, itu nggak menjamin kok kita tetap damai. Tidak ada jaminan saya rasa. Bahkan pengalaman saya di Muslim, menjaga toleransi intra-Islam dengan antara agama itu lebih mudah antara agama. Iya, betul. Karena kalau di intra-agama itu dianggap melecehkan agama kalau kita berbeda. Mending lu keluar aja dari Islam daripada di Islam tapi melecehkan gitu. Hitungannya udah murtad lah kayaknya. Nah, hitungannya murtad. Begitu juga di Buddha kan sebenarnya. Biksu ya. Kalau semua orang Buddha, apakah jaminan kemudian? Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Sekalipun kita sama-sama Indonesia ini Buddha semua ya, nggak ada jaminan bahwa itu semuanya akan baik, akan damai. Nggak ada. Dunia ini udah ada baik, ada buruk. Ini nggak bisa dihilangkan.
Karena di Sampai internal kapanpun. Buddha pun masih bisa berkonflik. Bisa, karena baik buruk ini bukan, kalau dengan agama yang sama itu membuat negara ini damai, gampang sekali jadi ibaratnya agama sama adalah, nih contohnya, kalau dengan mengenakan pakaian ini orang menjadi suci, orang jadi baik, gampang sekali, nggak ada pendidikan sekolah, Iya. nggak ada musola, nggak ada wihara, tinggal ini perbanyak aja baju ini, pakaiin aja, semua baik, nggak bisa. Karena Nggak agama bisa. intinya di hati. Kenapa orang bisa ini? Karena ya itu tadi, 3 akar tadi, bodoh, serakah, benci. Benci. Jadi hindari ketiganya. Dan saya rasa itu pesan semua agama ya, Iya. Bang Yeri. Iya. Hindari keserakahan, tamak, kemudian Bodoh. hindari kebodohan, Iya. dan hindari Itu. kebencian. Kebencian. Itu inti dari semua agama. Terus kemudian ada ini enggak, sebelum kita akhiri, cerita tentang toleransi yang betul-betul dari biksu sendiri. Masa Cerita. kecil entah atau saat sekarang. Cerita toleransi banyak sekali. Saya akan kembali ke kampung halaman saya, di mana saya dilahirkan. Saya selalu ketika Idul Fitri, saya rindu untuk pulang kampung. Kenapa? Disitulah saya bisa masuk ke rumah yang muslim, bersalaman. Walaupun pada faktanya dalam setahun saya tidak pernah berbuat salah dengan mereka. Karena saya di Jakarta. Iya. Iya. Jangankan salah, berpikir tentang dia pun saya tidak. Iya. Minta Salahnya maaf. di Jakarta, minta maafnya di kampung. Kadang saya katanya. bingung ya. Orang yang dari kampung ke Jakarta, dia salah dengan bosnya, dengan teman satu kantor dia bersalah. Minta maafnya di Minta kampung. maafnya di kampung. Itu bagaimana logikanya? Tapi bagi saya toleransi di tempat saya tinggi. Ketika Hari Raya Waisak, Buddhis punya Waisak, mereka tutup pintu, datang ke tempat kita. Iya. Kadang ngantri gitu, udah waiting list gitu ya, udah kayak pesan makan Restoran. gitu, restorannya. Dia cari tempat lain yang, tapi semuanya penuh. Bagaimana nggak kita minoritas? Mereka mayoritas datang. Ya harus ngantri, maka tidak heran Habib ketika Waisak tiba ya kan. Kita ke wihara jam 10 selesai. Dari kita buka open house sampai pagi jam 1, jam 2, jam 3 itu kita masih buka. Besok pagi masih buka lagi. Maka stok harus banyak kalau di hari-hari raya begitu. Ketika nanti Natal tiba, kita tutup pintu. Kita giliran gantian. Jalan kemana-mana. Jalan sekali. Iya. Dan walaupun kita gak berdosa, gak berbuat salah, Iya. ya paling nggak nilai silaturahminya. Iya. Tinggi. Kehangatan Bulan yang dibagikan. puasa ya kan, Ramadan tiba. Pagi-pagi sudah ada yang apa namanya itu, Sahur. adzan subuh. Adzan subuh, Itu sahur. alarm bagi kita, oh udah pagi. Oh iya. Ya kan tadarusan ya kan. Iya, tinggal dipikir positifnya aja. Iya. Azan subuh ya berarti pertanda pagi. Saya Walaupun pribadi- kita gak meyakini azan. Saya pribadi ya, tidak ada yang namanya menghina. Habib Pendeta Eri menghina saya. Mungkin Anda niatnya menghina, tapi kalau saya punya kekuatan, wah suhu jelek ya, botak, nggak ada ininya lagi, jelek ya. Ada jenggotnya. Padahal Anda menjatuhkan saya niatnya, tapi kan saya punya kemampuan. Oh sorry ya, yang Anda lihat itu belum benar. Saya ini masih bagus. 2, 3, mungkin 20 tahun atau besok mungkin saya mati. Saya akan jadi jelek. Lebih jelek dari yang sekarang. Dan saya tidak merasa terhina. Jadi penghinaan itu kalau kita ambil sebagai penghinaan ya kita akan menderita. Iya. Tapi kalau saya punya kekuatan, Anda belum benar. Anda belum benar. Iya. Dan saya tidak Dan- menganggap Anda menghina. Dan menurut saya kita duduk bersama, ngobrol bersama begini ini penting Penting sekali. sebagai pemandangan tentang bagaimana kita yang berbeda ini bisa saling ngobrol, kemudian saling membenarkan juga. Oh Ya. di Buddha ada ini, oh ternyata di Islam juga ada, di Kristen juga ada, dan lain sebagainya. Sehingga ini jadi pemandangan yang meneduhkan lah bagi umat masing-masing ya. Jadi orang kemudian melihat, oh ternyata kalau mereka bisa bersama di tengah perbedaan, kenapa kita enggak gitu ya. Dan penting lah ini menjadi tontonan bernilai tuntunan lah. Ya, saya juga berharap keberadaan kita yang memberikan edukasi. Kalau kita ada yang salah, semoga Anda punya filter yang bisa membuat bentuk ini yang Anda pikir salah, harusnya begini. Anda bisa membalikkan jadi yang benar. Seperti itu aja. Oke. Oke, kalau begitu terima kasih Ya. Pendeta Yeri, terima kasih Biksu. Hebat. Terima kasih. Semoga kasih nanti kita kesempatannya. bisa ngobrol-ngobrol lagi. Iya. Oke, itu teman-teman, semoga bisa bermanfaat.
Dan kita boleh berbeda dalam agama, tapi mari kita berlomba-lomba dalam berbuat baik bagi sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.